Jumpa kembali di MTT Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan tidak pernah mau berhutang pada kita. Semua berkatnya akan kembali hanya bagi kita saja. Dari dasar kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 dan kitab Matius pasal 13 sampai 1 ayat 1 sampai 23. Di sini dinyatakan teman pada Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 dinyatakan bahwa yang namanya Tuhan memberikan perintah kepada kita istilahnya untuk bisa memberikan bantuan kepada orang yang sudah menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu bentuknya kan seolah-olah kesannya kan memberikan bantuan kepada orang yang sudah menjadi alat Tuhan. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau dari cerita teori rohani di kitab Filipi pasal 4, 10 sampai 20 itu dinyatakan bukan istilahnya pemberian tersebut adalah untuk membantu orang yang melakukan firman Tuhan, dalam arti kata mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi kalau bicara dari sisi rohani, kita memberikan bantuan kepada orang yang dipakai sebagai alat Tuhan, itu adalah sebagai bentuk taburannya kita teman-teman. Jadi kalau secara rohani yang kita lepaskan untuk bisa membantu alat Tuhan tersebut, itu adalah bentuk taburan, bukan seolah-olah kita hilang begitu saja teman-teman. Kalau bicara prinsipnya teori firman Tuhan, yang namanya taburan itu seolah-olah kita menebar benih teman-teman. Jadi waktu kita tebar satu benih, kalau firman Tuhan yang lain katakan ya benih itu akan bertumbuh ya menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Itu yang nanti kita bahas di kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Tapi intinya maksudnya gitu teman. Jadi meskipun kesannya seolah-olah firman Tuhan menganjurkan untuk kita bisa memberikan bantuan, memberikan materi gitu, persembahan kepada orang yang dipakai Tuhan sebagai alatnya gitu. Kesannya kan memberi, menabur, tapi bukan berarti memberi. Tapi dari sisi rohani menabur, memberi dengan menabur kan beda, teman. Kalau memberi itu dalam arti kata kita memberi satu, ya hilang gitu. Memang kita sudah berikan. Tapi kalau bicara prinsip menabur kan beda, teman. Waktu kita memberikan satu, itu waktu kita tabur satu, itu ada kemungkinan bisa tumbuh menjadi 30, 60, 100 kali lipat. Nah firman ajarkan, tinggal problemnya sekarang bagaimana cara menaburnya teman-teman. Kalau menaburnya ini di tempat yang salah gitu, ya tidak tepat. Kita punya rencana misalnya mempersembahkan materi kita, duniawi kita kepada yang sesuai dengan firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan teman-teman, kalau kita bicara zaman sekarang gitu, umumnya dikenal di Nasrani itu seolah-olah ada perpuluhan teman-teman. Perpuluhan itu adalah sepersepuluh gitu dari income kita persembahkan bagi kepentingan Tuhan. Nah kembali lagi, waktu kita persembahkan untuk kepentingan Tuhan, untuk pelayanan kepada Tuhan, untuk jadi alat Tuhan, ini tepat enggak teman? Kalau kita berikan persembahan kita ini misalnya tempat ibadah, atau kepada mentor rohani kita, atau kepada rohaniawan kita, masalahnya tempat ibadah kita, mentor rohani kita, rohaniawan kita benar-benar bekerja untuk Tuhan tidak? Ya, kita khawatir apabila kita berikan satu perpuluhan gitu sebagai persembahan hidup kita untuk kepentingan Tuhan, tapi ternyata dalam realitanya oleh tempat ibadah tersebut, oleh yang namanya mentor rohani tersebut, oleh rohaniawan tersebut tidak digunakan sebagai cara yang tepat untuk Tuhan. Itu bisa saja teman-teman, akhirnya malah bisa demi kepentingan bukan untuk Tuhan, tapi demi kepentingan untuk pribadinya si ya pengelola tempat ibadah tersebut, ya mentor rohani tersebut, ya rohaniawan tersebut. Nah ini kan jadi kacau teman-teman. Di firman nanti dikatakan bahwa yang namanya menabur itu harus di tanah yang baik teman-teman. Tidak bisa menabur asal-asal aja di pinggir jalan. Ya ada cerita nanti di atas batuan, ada cerita di semak belukar. Diumpamakan dalam firman Tuhan itu yang namanya persembahan kita, taburan kita itu bisa menjadi taburan efektif nggak efektif tergantung teman di posisi apa gitu kita bisa berikan taburan ini. Nah ini yang kita nggak boleh ceroboh teman, kita nggak bisa asal yang penting niat hati kita berikan persembahan duniawi kita, materi kita
karena memang ada perintah peraturan firman Tuhan katakan begitu. Ya cuman kembali lagi ya kita Tuhan juga ajarin kita harus cerdik gitu teman. Gak bisa istilahnya kita cuman melakukan apa yang Tuhan peraturan itu, tapi ya dengan cara memberi atau menabur di tempat yang salah teman-teman. Ini kan yang jadi akhirnya tidak efektif, karena niat taburan tersebut bagi Tuhan adalah bagi yang menerima taburan itu tepat, maksudnya yang menerima taburan itu bisa difungsikan sebagai benar-benar untuk kepentingan Tuhan, menjadi alat Tuhan dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan, atau memberitakan kesaksian kebenaran akan firman Tuhan. Itu kan mestinya yang benar kan pemanfaatan dari persembahan kita, dari persepuluhan kita, itu kita dengan target seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita acuh-acuh saja, kita udah nggak peduli, yang penting itu terserah yang kalau mengelola persembahan kita. Rasanya akhirnya nggak efektif teman, karena sasaran Tuhan pengennya ya bagi yang terima jadi efektif, yang menjadi alat Tuhan yang efektif. Tapi sebaliknya juga kalau kita bicara di kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 gitu. Ya khususnya di ayat, kalau nggak salah di ayat di sini. Nah ini di ayat 17 teman-teman. Kalau kita bicara Filipus pasal 4 ayat 10 sampai 20, khususnya di ayat 17 teman-teman. Ini dikatakan bahwa waktu kita menabur, waktu kita mempersembahkan perpuluhan kita, waktu kita memberikan berkat dunia, sebagian dari berkat duniawi kita untuk pelayanan Tuhan, itu sebenarnya teman-teman, waktu kita berikan, kita ada kesan memberi teman. Tapi kalau dari sisi Tuhan, dari sisi rohani, bukan memberi teman-teman. Waktu kita memberikan persembahan tersebut adalah sebagai bentuk taburan. Kalau versi Tuhan, versi rohani, berarti taburan itu kalau teman-teman bayangin ya, kalau saya ngitung secara matematis gitu teman-teman. Kalau kita bicara perpuluhan itu kan berarti 1/10 teman-teman. Jadi kalau kita ibaratkan uang kecil aja, misalnya kita bicara 10.000 gitu, ya kita memberikan persembahan 10.000. Kita mendapatkan income dalam sebulan itu 10.000. Dalam arti kata kalau 10.000 1/10-nya, 10%-nya, berikan 1.000 teman-teman. Berarti kita bisa dapat 10.000, ya kita berikan persembahan 1.000, berarti kita kantongnya 9.000 buat kehidupan kita. Kesannya kalau kita ngitung-hitungan dengan Tuhan seperti itu teman-teman. Kalaupun kita ngitung seperti itu gitu, 1.000 ini teman-teman, kalau dengan prinsipnya rohani, 1.000 sebagai bukan kita memberi, tapi 1.000 itu adalah bentuknya sebagai taburan gitu. Nah kalau bicara teori rohani, 1.000 itu teman-teman, kita akan berbalik menerima 30 kali lipat teman-teman, atau 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Dalam arti kata kita bener loh memberikan istilahnya 1/10 income kita itu gitu, penghasilan kita itu bukan cuma dibuang begitu aja, tapi benar-benar ditabur di tempat yang tepat teman. Bukan cuma ditabur ya cuma asal-asalan, kenanya di pinggir jalan, kata firman dimakan sama burung gitu ya, kena di batu-batuan ya, waktu tumbuh sebentar karena tanahnya dikit jadi layu kering mati juga gitu ya. Taruh ditabur di semak belukar, akhirnya benihnya kejepit sama semak belukar, mati juga. Nah yang firman Tuhan ajarkan itu bagaimana persembahan kita itu jatuh di tanah yang baik teman-teman. Waktu jatuh di tanah yang baik, 1.000 rupiah kita yang dari perpuluhan kita itu Tuhan bukan ambil loh, Tuhan akan balikin lagi berkati kita menjadi 1.000 itu menjadi 30 kali lipat, menjadi 60 kali lipat, menjadi 100 kali lipat. Berarti kalau dirupiahkan dari 1.000 itu menjadi 30 kali lipat, berarti 30.000 ya, atau bahkan bisa 60.000, bahkan bisa 100.000. Dan kalau saya mengamati ceritanya Nabi Ishak gitu, itu bukan 100 kali teman-teman, bisa 1.000 kali dalam setahun loh, bisa 1.000 kali lipat. Ya kalau 1.000 berarti 1 juta teman-teman. Nah kalau kita lihat cerita dari seorang tuan
mengampuni hambanya gitu, hamba A gitu. Itu hitungannya juta, teman. Bukan perkaliannya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, atau seperti Ishak 1000 kali lipat. Saya pernah hitung matematisnya, itu kira-kira 1 juta, 1 juta kali, teman-teman. Nah, ini buat Tuhan pengen 30 kali, 60 kali, 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali, bahkan lebih dari 1 juta, nggak tahu, nggak terbatas gitu. Buat Tuhan nggak ada bedanya, teman-teman. Karena Tuhan itu apa? Tidak ada ukurannya gitu. Ya, Tuhan itu tidak dibatasi waktu, Tuhan itu tidak dibatasi jarak, Tuhan itu tidak dibatasi oleh nilai gitu. Jadi buat Tuhan pengen cerita 1000 dikali 30 kali lipat yang mudah gitu. Buat Tuhan pengen nyamai 1000 itu dikalikan 1 juta kali lipat juga mudah, teman-teman. Kalau Tuhan pengen 1000 itu dikalikan dengan 1 triliun kali lipat, itu juga mudah. Jadi buat Tuhan itu benarnya bukan dilihat gedenya nilai materi duniawinya, tapi dari hati kita. Hati kita mau untuk Tuhan berapa besar gitu. Cuman pagi ini sesuai judulnya, jadi saya cuma ingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah mau berhutang untuk kita, teman-teman. Dan Tuhan pun menggunakan persembahan kita bukan untuk kepentingan Tuhan loh. Tuhan itu pergunakan persembahan yang dari kita itu untuk kepentingan kita dan sesama kita. Untuk kita adalah waktu kita memberikan persembahan itu, bentuknya kalau tepat itu menjadi taburan, teman-teman. Jadi waktu kita kasih 1000 perak gitu, itu bukan berarti nanti kita kehilangan 1000 perak gitu, bukan kehilangan 1000 rupiah, tapi kita akan menuai 30 kali lipat, berarti 30.000, teman-teman. Kita income-nya diumpamakan tadi 10.000, ya perpuluhannya 10% berarti 1000. Nah, 1000 itu kalau bicara benar tepat sebagai taburan, itu kembali ke kita itu 30.000, teman-teman. Atau 60.000, atau 100.000, atau kalau kita menganut dengan apa yang terjadi di Ishak 1000 kali lipat, berarti 1000 itu menjadi 1 juta, teman-teman. Coba teman-teman bayangin, dari nilai kita cuma dapat income 10.000 sebulan, yang apabila taburan kita tepat, kita dapat 1 juta, teman-teman. Itu kalau mengacu kepada Ishak gitu. Tapi kalau mengacu kepada hamba Tuhan yang si A tadi, itu jutaan, teman-teman. Berarti kita tabur istilahnya 1000 rupiah dikalikan juta gitu, itu bisa 1 triliun tuh, teman-teman. Coba yang dari 1000 bisa jadi 1 triliun. Nah, pola-pola seperti ini kan pola-pola rohani, dan pola-pola Tuhan gitu. Tidak bisa diterapkan dengan pola-pola dunia, karena perhitungannya seperti tadi. Ya karena Tuhan itu tanpa batas, tanpa bisa dibatasi ruang, tanpa bisa dibatasi jarak, tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi nilai. Jadi buat Tuhan itu pengen 1000 rupiah dengan 1 triliun, ya sama saja, teman-teman. Itu kembali ke imannya kita masing-masing. Jadi pagi ini saya cuman bicara lebih fokus, teman-teman, bahwa Tuhan itu kesannya memang mengatur kita harus memberikan perpuluhan seperti itu gitu. Kalau di Muslim, teman-teman Muslim, mungkin angkanya bukan 10%, teman-teman. Tapi kalau yang saya pernah dengar itu kan 2,5% atau berapa gitu loh. Nah itu saya nggak ngerti, itu 2,5% itu kan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Ya kembali lagi, waktu kita kembalikan, lepas angkanya besarnya berapa, kembali lagi paling penting itu adalah tepat atau tidak gitu. Waktu kita persembahkan balik income kita, materi kita itu kepada Tuhan sebagai persembahan kita bagi Tuhan, kembali lagi ya ini mau dijadikan apa? Kalau cuma sekedar tidak efektif, ya cuma cuman persyaratannya 10% atau sekian persen gitu, cuman dilempar begitu aja, ya tidak bisa menjadi benih taburan, teman-teman. Tapi kalau benar kita mengerti akan firman Tuhan, kita tahu, teman-teman, bagaimana caranya kita menabur persembahan kita itu sebagai taburan, bukan sebagai cuma diberikan sia-sia aja, teman-teman. Nah, waktu kita menabur dengan benar, teman-teman, dalam arti kata sesuai dengan kebenaran yang firman Tuhan perintah peraturkan, taburan itu malah akan beranak, teman-teman. Jadi kalau dipikir lagi, apabila kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, terus nggak bisa mungkin kita
berkurang teman-teman. Ya kita itu nggak mungkin jadi miskin gitu. Karena apa? Setiap yang kita buang, setiap yang kita berikan untuk kepentingan Tuhan, kalau benar gitu, itu tidak pernah akan berkurang, malah bertambah. Yang tadi saya hitungkan, kalau misalnya bohong-bohongnya, income-nya orang itu 10.000, perpuluhannya, anggaplah perpuluhan ya, bukan yang dari cara Muslim gitu, anggaplah dari cara Nasrani, perpuluhan itu 10%. Berarti dari 10.000 itu kita sumbang 1.000 untuk kepentingan persembahan bagi Tuhan. Dan kalau itu benar, bentuknya adalah taburan, ya firman Tuhan katakan, yang 1.000 itu menjadi 30 kali lipat, berarti menjadi 30.000 teman-teman. Apabila 60 kali lipat menjadi 60.000, apabila 100 kali lipat menjadi 100.000. Padahal kita cuman basic income kita cuma dari 10.000 dan kita cuma memberikan taburan 1.000. Teman-teman bisa tangkap maksud saya nggak? Jadi Tuhan itu kapan merugikan kita gitu? Kapan Tuhan berhutang kepada kita? Tuhan malah memberikan lebih-lebih terus untuk kita. Semakin kita berani memberikan, semakin besar gitu. Kalau memang bentuknya itu taburan gitu. Itu baru cerita menaburnya 1.000 rupiah teman-teman. Dari income sebulan 10.000. Nah sekarang kalau bayangin teman, kalau kita beranikan diri misalnya naburnya itu 50% gitu, ya pasti kan jadi lebih teman. Kalau taburan kita misalnya 80%, ya pasti lebih juga. Berani nggak kita menabur 100%? Ya kalau bicara teori matematis orang dunia, ya kenapa tidak berani teman-teman? Karena perkalian akan naik terus. Meskipun pada akhirnya nanti yang bisa membatasi ini adalah kedewasaan rohani kita teman-teman. Dalam arti kata dewasa rohani dalam kedalaman mengenal firman Tuhan, kemampuan mengerti firman Tuhan, keberanian dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Itu semua nanti berujungnya ada di iman kita teman-teman. Nah ujung-ujungnya iman kita sehingga kita jadi dewasa rohani. Nah waktu kita dewasa rohani, kita sudah tidak dengan pola pikir orang-orang dunia bahwa ya tadi dikatakan Tuhan bisa berikan kita berlipat-lipat kali gitu, 30, 60, 100, 1.000 bagi Ishak, 1 juta bagi hamba si A, bahkan lebih dari itu. Ya kembali lagi teman-teman, bukan yang ditembak di target kita adalah bagaimana mendapatkan kelimpahannya, tapi ya balik lagi teman-teman, kelimpahan ini bisa menjadi alat Tuhan gitu ya, untuk memberitakan atau mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk sesama kita gitu. Nah ini yang targetnya kelimpahan bagi Tuhan itu seperti ini. Jadi kalau target kelimpahan bagi Tuhan ya seperti itu, bagaimana berkat ini, berkat yang dari Tuhan karena tabur tuai tadi itu menjadi berkat untuk sesama kita gitu. Tapi sebaliknya kalau untuk kita, arti kelimpahan yang sebenarnya ya kelimpahan dalam kebenaran Tuhan ya sama aja dengan kecukupan teman-teman. Jadi bagi kita yang sudah lebih dewasa rohani, kita pengen kelebihan ya, kelebihan berkat duniawi gitu, atau kita pengen kekurangan berkat duniawi. Dari kacamata Tuhan, apabila hidup sesuai dengan jalan Tuhan dan bersama Tuhan, itu tidak ada bedanya dengan ujungnya kecukupan gitu. Yang kekurangan juga tetap Tuhan cukupi, yang kelimpahan pun targetnya cuma untuk mencukupi. Jadi hidup kita hanya untuk cukup. Hidup kita ini bukan untuk kita sendiri, tapi hidup kita adalah bagi Tuhan. Kenapa bagi Tuhan? Karena Tuhan pengen hidupnya Tuhan bagi kita dan juga bagi sesama kita. Kurang lebihnya bolak-baliknya gitu terus teman-teman. Jadi kita mesti berpikir bahwa jangan beranggapan bahwa Tuhan itu meminta berkat duniawi dari kita karena Tuhan butuh. Bukan teman-teman. Karena Tuhan ingin memberkati kita lebih. Nah pengertian seperti ini kan aneh teman-teman. Apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Masa sih orang memberi kok malah nambah gitu. Ya kembali lagi pada prinsipnya kita ini mau disebut memberi atau menabur. Ya kalau kita bicara memberi ya berarti 10% dari income kita akan hilang karena namanya juga memberi. Tapi kalau kita bicara 10% ini dalam arti kata bukan memberi tapi menabur, ya firman Tuhan katakan taburan ini akan berbuah 30, 60, 100, 1.000 kali seperti Ishak atau 1 juta kali lipat seperti hamba A itu gitu. Dan bisa lebih dari itu teman-teman. Jadi ini kembali ke persepsi kitanya lagi teman-teman. Kita mau persepsikan bahwa persembahan yang kita berikan untuk kepentingan Tuhan itu ya niatnya kita bagaimana. Kalau kita cuma niatnya bukan sebagai taburan ya mungkin akan hilang begitu saja gitu. Bahkan firman Tuhan ingatkan akan sia-sia teman-teman. Jangan sampai taburan kita yang 1.000 rupiah tadi yang harusnya bisa berbuah
sebagai benih taburan berbuah 30, 60, 100 kali, 1000, bahkan 1.000.000 kali lipat, bahkan lebih dari itu, harusnya bisa berbuah seperti itu. Tapi akhirnya kita tabur 1.000 rupiah itu mati, teman, karena salah tabur gitu. Ya karena salah persepsi tadi, salah tabur karena tempat ibadahnya nggak tepat gitu, tidak menjalankan apa yang Tuhan perintah peraturkan. Begitupun mentor rohaninya nggak tepat, teman. Bisa juga rohaniawannya nggak tepat gitu. Jadi akhirnya kalau kita bicara tempat ibadah nggak tepat, mentor rohani nggak tepat, bahkan mungkin rohaniawan nggak tepat, ya sama aja dengan yang Tuhan perumpamaan, ya kita menabur itu di tempat yang salah. Ya bisa menabur di pinggir jalan sehingga akhirnya benihnya tidak masuk, belum nyampe tanah udah dimakan burung gitu loh. Yang benihnya istilahnya cuma asal tabur, tumbuh di atas batu bukan di tanah yang baik, akhirnya cuma tanahnya dikit gitu, akhirnya sebenarnya juga layu. Yang bisa juga benihnya jatuh di tempat yang baik tapi jatuh di semak belukar, akhirnya benihnya tumbuh tapi rebutan makan dengan semak belukar yang di pinggirnya, ya akhirnya mati juga. Nah, yang Tuhan harapkan itu adalah persembahan kita bentuknya menjadi taburan di tanah yang baik, dan akhirnya ya bisa beranak pinak dari angka persembahan kita yang cuma tadi diumpamakan 1.000, ya bisa menjadi 30.000, bisa menjadi 60.000, bisa menjadi 100.000, 1 juta, dan seterusnya, bisa 1 triliun dan seterusnya, teman. Asal kita menaburnya di tempat yang benar. Dan taburan itu tadinya kan kecil sekali, teman, cuma 1.000 gitu. Yang buat Tuhan ini tadi dikatakan angka itu buat Tuhan itu tidak ada batasnya, teman-teman. Jadi buat Tuhan nggak peduli angkanya berapa, yang penting hati kitanya, nabur kitanya benar enggak. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap maksud saya, teman-teman. Jadi Tuhan itu yang tadi dikatakan di kesan di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20, khususnya 17, ya bisa terkesan seolah kita membantu alat Tuhan untuk memberitakan, mengajarkan, memberikan firman Tuhan. Kita memberikan berkah kepada alat Tuhan tersebut. Tapi sebenarnya teman-teman, apabila kita waktu memberikan persembahan untuk membantu alat Tuhan tersebut dengan tepat gitu, maksudnya bukan cuma memberi tapi menabur. Nah, firman Tuhan di Filipi pasal 4 ayat 17 itu katakan bahwa waktu kita memberikan bantuan itu, kalau bentuknya benar, tepat sebagai taburan gitu, itu malah tidak berkurang, teman-teman. Jadi yang diuntungkan dalam hal ini bukan si Paulus yang sebagai alat Tuhan yang dibantu oleh jemaat gitu, tapi jemaatnya sendiri yang diuntungkan, teman-teman. Oleh karena ada firman Tuhan bahwa yang ditaburkan oleh jemaat itu yang akan beranak pinak menjadi ya tadi 30, 60, 100, 1 juta, 1 triliun kali lipat gitu. Ya itu akan begitu, teman-teman. Nah, berarti siapa yang diuntungkan? Ya, apakah Paulusnya gitu yang menerima materinya gitu, teman-teman? Ya, atau yang jemaatnya gitu yang menaburkan kepada Paulusnya. Ya ini tergantung kembali lagi. Kalau kita bicara dari kacamata Tuhan, sebenarnya dua-duanya diuntungkan, teman-teman. Dari sisi Paulusnya juga diuntungkan karena menerima materi duniawi untuk kepentingan memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk sesamanya gitu. Itu kan keuntungan buat Paulus kan itu, teman-teman. Tapi keuntungan buat jemaat, teman-teman, kalau memang diberikan kepada Paulus itu tepat sasaran sebagai taburan, ya berarti tidak hilang, teman-teman. Tinggal bicaranya si jemaat ini atau kita ini yang ingin menabur itu ya benar-benar tepat tidak menaburnya, dan benar-benar punya iman tidak bahwa itu bisa terjadi seperti itu, teman-teman. Tapi yang jelas di firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan Filipi pasal 4 ayat 10-20 terkesan seolah-olah jemaat membantu Paulus. Memang benar itu, si Paulusnya jelas terbantu karena ada persembahan dari jemaat tersebut. Tapi kalau bicara versi firman Tuhan, loh, waktu memang si jemaat itu memberikan persembahan, kalau memang bentuknya itu istilahnya bukan diberikan tapi benar-benar sebagai bentuk taburan, tepat gitu memberikannya, dalam arti kata tepat memberikan untuk Paulusnya gitu. Nah, ini akan berbuah. Ya berbuahnya tadi hitungannya gitu, teman-teman. Jadi siapa yang bisa habis gitu, ya dari pihak Paulus menerima persembahan dari jemaatnya nggak bakal habis-habis berarti gitu. Sebaliknya si jemaatnya menerima taburan dari Tuhan gitu, yang malah lebih gede daripada yang dia taburkan kepada si Paulus tadi.
Nah, mudah-mudahan teman-teman nangkep maksudnya. Jadi Tuhan itu, makanya saya katakan Tuhan itu tidak pernah bisa berhutang. Jadi kalau terhadap Paulusnya jelas tidak berhutang karena memang Paulus nerima uang dari si jemaatnya gitu ya. Nah, sebaliknya jemaat juga tidak akan pernah berhutang, tidak pernah berkurang karena berlipat gitu. Apabila memang persembahan tersebut berupa taburan, teman-teman. Yaitu jangan jatuh di pinggir jalan, jangan jatuh karena di atas batu yang tidak bertanah baik, ya jangan jatuh di semak belukar. Intinya yang firman Tuhan ingatkan itu aja. Taburannya harus tepat. Jadi kita mesti sadar kita menabur itu di tempat ibadah yang tepat tidak, mentor rohani yang tepat atau tidak, atau rohaniawan yang tepat atau tidak. Kalau tidak tepat akhirnya sia-sia semua, teman-teman. Ya ada yang dimakan burung, ada yang istilahnya mati layu karena tanahnya sedikit, ada yang terhimpit oleh duniawi gitu. Akhirnya nggak bisa ngasilin apa-apa. Tapi kalau benar menaburnya di tanah yang baik, ya firman Tuhan katakan ya akan berkembang menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tapi kalau bicara mempelajari firman Tuhan terjadi di Nabi Isa, itu bukan 100 kali lipat, tapi 1000 kali lipat. Kalau saya pelajarin dari si hamba Tuhan nerima gitu, hamba Tuannya si A ini menerima dari Tuannya, itu juta, teman-teman. Hitungannya bukan 30, 60, 100 atau 1000 kali lipat, tapi 1 juta kali lipat, teman. Kalau 1 juta kali lipat, teman, kalau kita umpamakan income kita misalnya, kalau kita bicara sekarang real ya, misalnya kita pakai patokan UMR gitu, UMR-nya misalnya rata-rata Jawa Barat, Jabotabek dah, kita anggap misalnya berapa? 3 juta, 4, anggap 4 juta aja loh, teman-teman, 4 juta gitu. Kalau kita bicara 4 juta per puluhan itu kan 400.000, teman-teman. Nah, kalau kita kalikan 400.000 dikali 30 kali lipat, itu udah jadi berapa gitu? Yang namanya 400.000 ini menjadi berapa? Udah jadi 12 juta, teman-teman. Kalau 60 kali lipat berarti 24 juta. Kalau misalnya 100 kali lipat berarti 40 juta. Dan kalau 1000 kali lipat berarti 400 juta. Nah, kalau sampai misalnya 1 juta kali lipat seperti hamba ya triliun, teman-teman. Jadi teman-teman coba, ya ini percaya nggak percaya, yang namanya firman Tuhan katakan seperti itu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman tahu maksud saya bahwa di kitab Filipi pasal 4 khususnya di ayat 17, bahwa orang memberikan persembahan duniawi materi untuk kepentingan Tuhan asalkan tepat bentuknya sebagai taburan, orang itu tidak pernah akan berkurang kekayaannya, teman, malah bertambah terus, iya gitu. Dan jelas-jelas di sini diuntungkan dua pihak, ya si Paulus sebagai alat Tuhannya diuntungkan karena menerima berkat duniawi dari jemaatnya, sebaliknya jemaatnya juga diuntungkan ya menerima urusan materi dari janji Tuhan yang berlipat 30, 60, 100, 1000 bahkan juta kali lipat tadi, teman. Jadi tidak ada Tuhan itu tidak pernah berhutang, teman. Terus aja malah nambahin terus, iya gitu. Nah, ini sebelum saya masuk ke draft, teman-teman, saya lebih baik bacakan dulu, takutnya nanti ketinggalan. Saya baca di Filipi 4 pasal 10 sampai 20, teman. Pasal 4 ayat 10 sampai 20. Filipi pasal 4 ayatnya 10 sampai 20, teman-teman. Terima kasih atas pemberian jemaat, itu judulnya, teman-teman. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan gitu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, ini apa yang dialami Paulus, teman-teman, untuk bicara menjadi alat Tuhan dalam hal melayani kebenaran firman Tuhan kepada sesamanya. Ya akhirnya Paulus juga tahu, teman-teman, yang tadi dikatakan tidak pernah merasa kelebihan, tidak pernah merasa kekurangan itu. Jadi memang ya di dalam Tuhan itu, waktu kita melakukan firman Tuhan itu Tuhan jamin kecukupan kita, teman-teman. Tuhan itu tidak pernah janjiin kita berkekurangan,
Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji kita itu akan diberi kelimpahan. Selama kita hidup bersama Tuhan di dalam jalan Tuhan, kita selalu benar akan hidup dalam kondisi kecukupan. Makanya Paulus katakan, waktu kenyangnya dia tahu, waktu lapar dia tahu, waktu dia kaya dia tahu, waktu dia miskin dia tahu, dan dia udah nggak terlalu peduli itu. Yang Paulus peduli kan harus ada Tuhan gitu, yang selalu akan mencukupi kehidupan Paulus, kehidupan kita gitu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi semua itu ya dasarnya bukan dari materi lagi, bukan dari duniawi lagi, tapi ya dari Tuhan sendiri gitu. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah ini kalau cerita orang yang membantu tadi teman-teman. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku harus mulai mengabarkan firman Tuhan, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi kadang-kadang kalau orang yang belum mengalami Tuhan, belum mengalami kedewasaan rohani, kadang-kadang urusan Tuhan itu diabaikan teman-teman. Ya malah nggak dibantu, nggak apa gitu, kan memang nggak mengenal, tidak mengerti. Tapi nanti setelah dewasa rohani, ya akan terjadi perubahan itu. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kau utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah ini yang tadi saya garis bawahi, bahwa di ayat 17, bahwa apabila kita memberikan persembahan bagi pelayanan Tuhan itu, ya ternyata bentuknya itu bukan memberi, tapi taburan. Apabila tepat menaburnya di tempat ibadah yang tepat, mentor rohani yang tepat, atau rohani yang tepat, itu akan menjadi taburan teman-teman. Nah apabila itu bentuknya taburan, berarti bukan cuma si Paulus yang diuntungkan oleh jemaat, tapi kembali jemaatnya yang malah diuntungkan oleh si taburan tadi gitu, karena janji Tuhan taburan tadi teman-teman. Ya kalau Paulus nerima 1000 ya berarti tetap 1000 kan gitu. Tapi si jemaatnya yang memberikan persembahan 1000 itu bisa menjadi 30.000, bisa jadi 60.000, bisa jadi 100.000, bisa jadi 1 juta, bahkan bisa jadi 1 triliun teman-teman. Itu tergantung daripada ya ketepatan menaburnya teman-teman. Jadi yang diuntungkan bukan cuma Paulus yang menerima berkat dari si penabur, tapi penaburnya itu teman-teman yang diuntungkan gitu. Jadi kalau dari kacamata Tuhan, dua-duanya diuntungkan. Si Paulus juga menerima dari yang menabur gitu, yang si penabur juga terima dari janjinya Tuhan gitu. Jadi dua-duanya diuntungkan. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada yang memberi taburan atau yang menerima taburan, itu nggak pernah berhutang gitu. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan Allah. Tuhan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam si Nabi Isa dalam melakukan firman Tuhan tadi teman-teman. Dimuliakan Allah Bapa Tuhan kita di surga, amin gitu. Jadi intinya saya udah baca kitab Filipi pasal 4 ayat 10-20, dan saya coba lanjut aja teman-teman di kitab Matius teman-teman. Coba teman-teman buka kitab Matius pasal 13 teman-teman. Matius pasal 13 ayatnya 1-23 teman-teman. Ayatnya itu. Nah judulnya, perikopnya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ini perikopnya judulnya itu. Pada hari itu keluarnya Nabi Isa dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang-orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan hal-hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar, karena tanahnya tipis teman-teman. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebenarnya mati karena banyak semak duri di pinggirnya gitu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ini kalau yang jatuh di tanah yang baik teman-teman. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar
mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan gitu? Ya murid-muridnya nanya kepada Nabi Isa, kenapa sih kalau ngomong ke orang umum kok pakai perumpamaan gitu? Nah jawab Nabi Isa, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah ini teman-teman mesti camkan di ayat 11 itu bahwa ada orang yang memang mengerti, ya mengerti apa maksudnya firman, tapi juga ada orang yang tidak mengerti teman-teman. Ya ini karena memang balik lagi bahwa ya hanya orang yang diberi kasih karunia dari Tuhan yang bisa mengerti ini gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang belum mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya harus diceritakan pelan-pelan dengan cara perumpamaan teman-teman. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini jangan sampai kita masuk kategori yang ayat 13 ini teman-teman. Ini payah sekali dan itu bisa terjadi. Makanya kalau bisa setiap kita membaca firman Tuhan, ya kita selalu harus berdoa dulu teman-teman, minta pengertian dari Tuhan untuk firman-firman yang kita baca tersebut. Kalau nggak ngerti-ngerti teman-teman. Di ayat 13 itu kan nggak enak banget kalau posisi kita seperti itu. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun kita melihat gitu ya, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti gitu. Nah ini kan repot gitu. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap gitu. Nah ini mesti hati-hati teman-teman. Jadi kalau kita degil itu karena kitab Yesaya sudah pernah katakan seperti ini gitu. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan apa yang ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu gitu teman-teman. Itu dikatakan begitu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Tadi yang tadi kan benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, kalau benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah gitu. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Jadi kalau kita simak lagi teman-teman, yang ini itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kalau kita bicara kepada setiap orang mendengar firman kerajaan Tuhan, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Itu yang pertama, benih yang ditabur di pinggir jalan itu seolah dirampas oleh roh jahat sampai nggak mengerti teman-teman. Yang kedua itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu gitu. Itu orang mendengar firman Tuhan itu, tapi gampang nerimanya, tapi sebentar aja juga begitu ada kesulitan hidup, penderitaan hidup, ya udah murtad teman, ditinggalkan gitu. Itu cerita orang yang di berbatu-batu. Nah kalau ditaburkan semak belukar, ya itu, ya banyak orang yang mendengar firman itu lalu berkekhawatiran dunia, ya itu karena kebutuhan duniawi itu akhirnya juga meninggalkan firman Tuhan juga. Nah yang bagus itu yang itu ditabur dalam posisi tanah yang baik, akhirnya berkembang gitu. Ini sih sudah bacakan di kitab Filipi pasal 4 10 sampai 20 sudah selesai, di kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23 juga udah selesai teman-teman. Nah ini saya coba masuk ke draft saya aja gitu, siapa tahu bisa lebih jelas teman-teman.
Kita Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 16. Tuhan ajarkan kepada kita yang sudah mampu melakukan firman dalam bentuk melakukan firman dan mengajarkan atau memberitakan firman kepada sesama dan juga kepada yang belum melakukan firman. Kedua pihak demi kebaikan masing-masing pihak tanpa bagi kepentingan dari pribadi Tuhannya. Jadi maksudnya Tuhan itu kalau bicara dari sisi untuk kita teman-teman, orang yang menaburkan firman itu atau yang menerima firman itu, Tuhan itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Tadi seperti saya ceritakan cerita Paulus dengan jemaatnya teman-teman. Jadi Paulus itu menerima taburan persembahan dari si jemaatnya gitu. Berarti kan si Paulus yang pribadi kan diuntungkan teman-teman. Diuntungkan dengan menerima persembahan dari jemaatnya itu. Tapi sebaliknya teman, jemaatnya itu apabila tepat gitu, menabur ke si Paulus ini tepat, menabur ke tempat ibadah ini tepat, menabur ke pentor rohani ini tepat, menabur kepada rohaniawan ini tepat, menabur kepada Paulus ini tepat. Nah, taburan tadi teman-teman ini akan beranak pinak menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan kalau seperti Ishak bisa 1000 kali lipat, seperti hamba A itu bisa 1 juta kali lipat. Jadi akhirnya ya Tuhan sih ya tetap mengeluarkan, menerima si Paulus nerima persembahan dari yang nabur, sebaliknya yang menabur itu, penabur itu menerima dari janji Tuhan yang 30, 60, 100, 1000, 1 juta kali lipat tadi teman-teman. Ini maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau buat kepentingan Tuhannya tidak ada, semua ya buat Paulus dan juga buat jemaat. Begitupun kita teman, apabila kita Tuhan berikan menjadi alat Tuhan gitu, seperti Paulus, ya sama gitu. Ya Tuhan itu untuk kita gitu, bagaimana memberkati kita dan bagaimana memberkati orang yang memberkati kita teman-teman. Ini sama. Tapi kalau hitungan matematisnya, ya orang yang memberkati pelayan Tuhan gitu, ya, alatnya Tuhan, itu berkatnya itu lebih gede daripada angka yang memberkati tadi teman-teman. Itu perbandingannya itu kalau memang yang ditaburkan itu 1000 perak gitu, ya maka dia akan mendapat 30.000, 60.000, 100.000, bahkan bisa 1 juta, bahkan 1 triliun dari cuman angka 1000 perak teman-teman. Ini yang maksudnya. Jadi Tuhan itu Tuhan pribadi tidak memerlukan hal-hal seperti itu, tapi si Paulus yang sebagai alat Tuhan tetap butuh teman-teman, ya akan terima dari si penabur. Penabur itu juga tetap butuh, ya akan terima dari janji Tuhan yang berlipat-lipat kali itu teman-teman. Filipi pasal 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian ini, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Persembahan berupa sumbangan untuk kepentingan Tuhan yang tepat sasaran akan Tuhan kembalikan kepada kita oleh karena prinsip hukum Tuhan yang tabur serta tuai tadi teman-teman. Itu kembali lagi, ya apakah yang benar yang kita berikan itu sebagai taburan. Kalau benar itu merupakan tepat, ya memberikan persembahan kasih dalam Filipi pasal 4, 10, 20 itu tepat kepada Paulus, ya itu pasti akan menuai teman. Taburan itu akan berhasil tuayan gitu. Dan tuayan itu dengan janjikan 30, 60, 100 sampai 1000, bahkan 1 juta kali lipat dan seterusnya, nggak ada batasnya teman-teman. Nah ini cuman yang khususnya di Filipi pasal 4 ayat 17 itu yang kita mesti beri notes itu adalah bahwa kita sebagai penabur kepada Paulus, kita jemaat menabur kepada Paulus gitu, ya untuk alat Tuhan yang yang Tuhan pakai, Paulus sebagai alat Tuhan, kita sebagai penaburnya, kita sebagai jemaatnya. Yang berarti tadi saya katakan gitu, si Paulusnya nerima duit gitu, nerima materi duniawi dari berkatnya kita, tapi kitanya akan menerima janji Tuhan teman. Tinggal urusannya iman saja teman. Kita bisa percaya nggak gitu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin gitu. Filipi pasal 4 ayat 18 sampai 20. Pada akhirnya Tuhan akan kembalikan kepada kita baik yang berikan dan yang terima persembahan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Jadi pada prinsipnya gitu teman, orang yang
memberikan taburan juga akan nerima, teman-teman. Yang si Paulusnya akan nerima, tapi sebenarnya orang yang memberikan taburan pun akan nerima, teman-teman. Jadi dua-duanya itu akan nerima. Paulusnya akan nerima dari jemaat, jemaat yang naburnya akan terima dari janji Tuhan. Itu kembali lagi, tinggal iman aja. Iman dan pengenalan firman-Nya terjadi seperti itu enggak? Kalau ia berani katakan ya dan amin, ya pasti terjadi. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong gitu. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Firman ajarkan kebenaran dalam bentuk perumpamaan seperti tentang seorang penabur yang menabur di pinggir jalan dan di tanah yang berbatu-batu, serta di tengah semak duri, dan juga di tanah yang baik yang hasilkan 30, 60, 100 lipat daripada yang ditabur. Nah, ini yang maksudnya kita mesti hati-hati, teman-teman. Waktu kita pengen jadikan persembahan kita ini menjadi taburan, kembalilah ke tempat tidak gitu. Yang tadi saya katakan, kalau jemaat zamannya Paulus itu tepat enggak menabur kepada Paulus, tempat ibadahnya Paulus tempat enggak, Paulus sebagai mentor rohani tempat atau tidak, Paulus sebagai rohani yang tempat atau tidak. Kalau benar tepat semua gitu, yang menabur ini tempat semua, jemaat yang menabur ini tempat semua, ya pasti akan berkembang taburannya secara realita, secara duniawi itu tidak akan berkurang, ya akan terus berkembang menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, bahkan lebih gitu. Itu yang jelas, berarti yang mesti hati-hati itu taburannya, teman-teman. Tidak bisa asal-asal aja, tidak bisa acuh. Yang penting udah saya pokoknya ngasihkan persembahan untuk Tuhan. Nggak bisa, teman. Tuhan ajar kita itu harus sepandai ular dan setulus merpati. Jadi nggak bisa asal-asal begitu. Kita mesti mikir ya taburan kita yang tepat itu di mana gitu. Jangan sampai kita nabur di pinggir jalan, jangan kita nabur di atas batu, jangan kita nabur di semak belukar, nanti aneh nggak jadi. Kita mesti nabur di tempat yang baik supaya bisa berbuah. Nah, kalau sampai berbuah kan berarti untuk kita dan juga untuk sesama kita, dan nyambung lagi gitu. Matius pasal 13 ayat 10 sampai 11. Mengapa Nabi Isa berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Nabi Isa, kepada kita diberikannya untuk mengetahui hamba kerajaan surga, ya tentang rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Bersyukur bagi yang mendengarkan dan mengerti, serta yang melihat dan menanggap. Jadi ya kita harus bersyukur, teman-teman, apabila kita sampai mendengarkan dan bisa mengerti, dan melihat bisa menanggap. Karena banyak orang yang tidak, teman-teman. Banyak mendengar tapi tidak mengerti, dan melihat pun tidak menanggap, teman-teman. Itu banyak gitu. Matius pasal 13 ayat 12 sampai 23. Berbahagialah karena mendengar dan melihat. Perumpamaannya ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan mengerti firman, karena itu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 130 kali lipat. Nah, ini kalau kita bicara konversi kepada bukan materi, teman, bukan persembahan dalam arti taburan itu dikonversi ke dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk rohani gitu. Ya, Matius pasal 13 ayat 12-23 itu nyatakan seperti itu, teman-teman gitu. Berbahagialah karena mendengar dan melihat. Perumpamaannya ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan mengerti firman gitu. Orang yang mendengar dan mengerti firman, karena itu berbuah. Ya karena mendengar dan mengerti itu, melihat dan menanggap itu, akhirnya ya berbuah rohani, teman-teman. Berbuah ya kedewasaan rohani tadi, teman-teman. Dari mulai kita balita rohani, kita berkembang menjadi anak-anak rohani, berkembang menjadi remaja rohani, berkembang lagi sampai ujungnya menjadi dewasa rohani, teman-teman. Karena apa? Ya karena kita berkembang tadi, yang berkembang dari mulai 30 kali lipat, bisa berkembang menjadi 60 kali lipat, bisa berkembang menjadi 100 kali lipat. Jadi ya terus kita akan makin dewasa rohani, teman-teman. Dan ini sampai kita meninggal dunia tidak ada batasnya, teman-teman. Urutan untuk dewasa rohani itu nggak ada batasnya. Ya nanti Tuhan yang akan melihat bahwa kemampuan matangnya kita, masak yang paling ideal buat kita masing-masing itu kan Tuhan yang tahu, teman-teman. Yang saya pernah sharingkan, kalau memang ayah saya istilahnya berbalik dan bertobat ikut Tuhan itu dalam kondisi 3-5 tahun terakhir dalam masa hidupnya sampai umur 88, ya mungkin Tuhan anggap bahwa masa yang terbaik gitu, masak buah rohani bagi ayah saya ya umur 88, teman-teman. Makanya dipanen oleh Tuhan umur 88. Kalau lebih dari 88 takutnya jadi busuk gitu, jadi kelewat matang atau gimana malah busuk gitu. Nah begitu pun juga saya pernah sharingkan cerita Budi Halim gitu. Budi Halim itu kenapa pada usia 63 sudah diajak
balik gitu oleh Tuhan. Ya kembali lagi karena waktu Budi Halim berbalik dan bertobat itu gitu, ya anggaplah 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir gitu. Ya Tuhan anggap bahwa buah rohani Budi Halim itu yang terbaik umur 63 benar. Jadi kalau sampai misalnya Budi Halim dipanen seperti ayah saya umur 88, akhirnya mungkin Budi Halim jadi malah nggak keruan lagi teman-teman. Nah hal-hal seperti ini kan Tuhan yang tahu teman-teman. Kapan saya dipanen oleh Tuhan? Apa besok atau nanti malam atau lusa apa? Yang penting kita belajar siap teman-teman. Jadi kapanpun juga Tuhan mau panen kita, ya kita siap gitu. Yang menyebabkan kita siap panen itu adalah karena kita nggak punya beban moral, bagaimana terikat tercengkeram gitu oleh hal-hal duniawi teman-teman. Apabila kita tercengkeram oleh hal-hal duniawi, kita khawatir sekali akan kematian teman-teman. Padahal kematian itu adalah sudah kepastian. Pasti kita akan menghadapi satu saat kematian itu. Jadi kenapa kita mesti hindarin kematian? Kenapa kita tidak persiapan aja kematian kitanya gitu? Toh pada satu saat juga akan itu datang. Mudah-mudahan teman-teman ngerti maksud saya gitu. Jadi kembali lagi pagi ini saya fokus bahwa di dalam temanya Tuhan tidak pernah mau berhutang pada kita. Semua berkatnya akan kembali hidup bagi kita, baik kita yang menerima berkat atau kita yang memberikan berkat gitu, selama itu taburannya benar teman-teman, di tanah yang baik. Dalam arti kata ya kita harus tanya ke Tuhan, ya di mana ya tempat kita menabur yang benar, tidak bisa acuh-acuh saja. Oke teman-teman, see you, bye bye.